Ayo, kita nyanyi dulu ya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, tidak Halo Sus. Halo. Boleh saling menyapa loh yang sudah kenal ya. Oh, aku belum ketemu Desita. Yang sudah kenal boleh kita saling baru menyapa. Maria Fani juga kita baru ketemu. Ana Marcelia, Ada Suster Yeni mana dari wajahmu? Jakarta. Ada suster yang di Jakarta. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, Yang ada yang di Itali. ya. Aku sapa satu-satu ah. Boleh. Masuk beberapa suster, sudah ada 33. Berapa nih? Oke, senang sekali kita berjumpa lagi sore ini. Annyeonghaseyo. Wah, siapa itu? Yang dari Korea. Suster ini ada Suster doa Ratu Surga dulu yuk. Oh iya. Ayo, Airin yang pimpin ya. Kok saya? Iya. Saya cuma reminder. Loh, nggak apa-apa loh, sekalian pimpin. Tuh, ini waktunya sudah jam 6. Ratu Oke, Surga. jam pas persis kita jam 6. Kita akan doa dulu ya teman-teman ya. Baik para suster dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab Dia yang boleh kau Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hendak menggembirakan dunia dengan kebangkitan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah supaya kami bersukacita dalam kehidupan kekal dengan perantaraan bundanya Perawat Maria oleh Kristus Tuhan kami. Amin. antara Yesus pencinta hati kami yang manis, syukur atas kesempatan bertemu online pada sore hari ini bersama para suster dan para sahabat CB. Hadir dan bukalah hati kami agar cinta kami kepadamu semakin bertumbuh, dan tuntunlah kami pada pilihan hidup yang kau rencanakan bagi kami. Sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sister Clarissa. Selamat sore. Hai Sister Zong. Welcome to our channel. Nice to meet you. Hi. Nice to be with you here. Yes, good. That's great. You can join us. Thank you. Oke, teman-teman dan para suster, salam. Oke, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu ya, terkait dengan proses kita sore ini. Nanti ketika ada yang menyampaikan sesuatu, nanti akan ada mute and unmute ya teman-teman.
Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin menanyakan sesuatu atau respon terhadap suatu pernyataan tertentu, nanti boleh lambaikan tangan. Nanti akan dibantu oleh Suster Francine dan suster yang lainnya untuk lalu mengingatkan saya bahwa ada yang ingin memberikan respon begitu. Atau kalau teman-teman dan para suster lalu tidak bisa melambaikan tangan karena mungkin masih belum familiar dengan tombol-tombol baik di handphone maupun di laptop teman-teman, maka silahkan menulis di kolom chat ya. Apapun yang juga di situ. Kalau nanti ada kesan-kesan atau mungkin suaranya kok nggak jelas suster, jaringannya nggak bagus, nah nanti boleh juga ditulis di grup chat ya. Nanti lalu kita bersama-sama cek di sana apa yang sekiranya perlu kita diskusikan bersama. Begitu ya para suster dan teman-teman. Oke, Kristiana Salma gimana? Ini lagi coba ya. Oke, sip. Ya, nanti itu seperti itu ya teman-teman. Kalau seandainya tiba-tiba nanti sudah di-mute semua oleh Suster Francine karena Suster Francine yang membantu saya, maka kalau ada hal yang ingin disampaikan atau apa nanti boleh unmute sendiri atau menunggu nanti saya mempersilahkan. Pun juga untuk para suster yang hari ini juga bergabung. Begitu ya, jelas ya para suster dan teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ke sana, oh ya, oke, masih jaringannya belum bagus. Oke, kalau begitu sambil menunggu, kita akan mulai saja ya para suster dan teman-teman untuk kita saling perkenalan. Bagi yang baru berjumpa pertama kali, salam kenal, saya Suster Fernanda yang akan membantu kita semua. Salam jumpa. Saya ada di kota Jogja, kota Gudeg dan kota Bakpia. Maka mari kita berproses bersama. Lalu malam ini kita akan mendengarkan secara khusus sharing dari Suster Yosita. Mana Suster Yosita? Are you ready Suster Yosita? Untuk bercerita tentang sekelumit atau sepenggal panggilan Suster Yosita ketika mengawali, karena Suster Yosita bukan mengalami rahmat panggilan di usia muda begitu ya. Boleh dibilang ini usia sudah dewasa, panggilan dewasa lah begitu. Lalu sekarang suster berada di kota yang jauh. Saya rasa itu kota yang paling dekat dengan surga mungkin ya. Jadi maka perlu surga juga kita mendengarkan. Maka dengan itu ya. Halo Suster Yosita. Halo Suster Fernanda. Saya Ya benar kan ngomongnya itu selamat siang apa selamat malam di situ? Di sini selamat siang. Selamat siang. Dalam bahasa Italinya apa Suster? Buongiorno. Oh buongiorno Suster Yosita. Nah gimana nih Suster, jauh-jauh ya di dekat kota surgawi ini rasanya gimana? Sehat kan ya? Rasanya kebahagiaan saya berjumpa dengan Suster Fernanda, para suster dan sahabat-sahabat di pihak online ini loh Suster Fernanda. Bahagia ya? Iya. Oh pantas senyumnya lebar sekali. Berjumpa sahabat loh. Udah pegel ngomong bahasa Italia Suster ya? Sekarang ngomong bahasa Indonesia ya? Iya, saya juga nggak bisa ketawa pakai bahasa Italia. Jadi kalau Anda bahasa Italia nggak bisa ngikutin, saya hanya ngikut ketawa aja, tapi nggak tahu artinya. Suster di Italia nggak boleh makan mie loh ya? Selama pandemi ini nggak boleh. Apa tuh? Suster Yeti? Juga, memangnya teman-teman di Indonesia nggak makan mie? Enggak. Apaan Suster Yeti? Ayo Suster Yeti, kenapa kok nggak boleh makan mie katanya Suster Yosita? Kata siapa? Kata Suster Francine tadi katanya Suster Yosita nggak boleh makan mie katanya gitu. Waduh. Memang sekarang di masa pandemi nggak boleh makan mie. Iya. Karena apa? Pikirin pacar, nggak boleh.
Mikirin mantan, begitu juga nggak boleh ya. Mikirin utang juga. Aduh, enggak ya. Kok malah Suster jadi Yeti, mikirin utang? Suster Yeti sama Suster Fernanda ini para suster nih main tebak-tebakan nih saya selalu kalah. Baik, Suster Yosita. Meskipun dalam kondisi seperti ini, Suster Yosita sehat ya. Iya, sehat Suster Ah, Fernanda. Suster, Teman-teman tadi juga saya sehat kan? mengawali, ya syukur kepada Allah kita sehat. Suster, mengawali tadi ya, saya bilang bahwa teman-teman di sini mungkin bingung. Tadi apa sih kok disebut panggilan dewasa? Emang ada panggilan kurang dewasa begitu ya? Atau panggilan anak begitu? Nah, maka mungkin boleh cerita nih, Suster, kenapa kok tadi disebut panggilan dewasa? Terus bagaimana pergulatan memilih antara yang apa harus ditinggalkan lalu memilih masuk biara begitu, Suster? Boleh cerita sedikit, Suster? Wah, itu Suster Fernanda pertanyaannya menyentuh sekali nih. Panggilan dewasa itu kurang lebih gini, Suster V. Saya dulu masuknya tidak langsung lulus SMA lalu masuk karena Wah, berarti nggak itu imut-imut ya? nggak mengizinkan. Jadi saya kerja dulu 6 tahun. Nah, Wah, jadi ya dulu lah gitu, lalu kerja dulu, melanglang buana dulu. melanglang buana dulu, pacaran dulu, kerja Wah, dulu, luar beli biasa. baju yang bagus dulu belum ada WhatsApp gini, jadi ya masih jadul lah gitu. Iya, Suster V, kisah saya hanya 3 kata. Kisah Oh, saya, ya? saya nggak akan cerita panjang. Nanti Iya, gimana? teman-teman bisa Nanti tanya, nggak bisa ya. itu. Iya, betul, Suster. Biar mereka penasaran. Ya, pertama adalah menjumpai, bertemu. Bertemu Ini siapa, gambar Sus? suster-suster di Jogja. Maklum ya, Oh. saya nggak bisa ngeprint ya. Berjumpa. Saya berjumpa dengan Suster Yosita waktu saya kecil, maka namanya saya pakai Yosita. Itu loh Suster V. Jadi pertama itu perjumpaan itu loh. Nah, kalau teman-teman juga berjumpa dengan kita, harapannya ada tahap berikutnya, memilih. Nah, memilih. ini memilih. Ada gambarnya siapa di situ? Salah Aduh, nggak satunya kelihatan. Ada saya kah di situ? Salah satunya ada Clarissa waktu Oh, masih Suster Clarissa. lansing. Oh ya ampun, Iya. ini body shaming, Suster, nggak boleh. Maaf ya. Herdian juga. Ini Suster Herdian. Nah, memilih saya memilih Suster CB, Suster. Oke. Saya jatuh cinta dengan Suster CB. Oke. Lalu tahap Yang berikutnya. ketiga, mengikuti. Mengikuti siapa? Tentu bukan saya ya. Tuhan melalui kongregasi CB. CB tadi itu Carolus Borromeus. Tentu teman-teman tadi udah dikirimin itu, Suster, sudah dikirimin videonya. Jadi Suster CB, sahabat CB itu Carolus Borromeus gitu. Oke, Nah, asik, ini mantap. mengikuti seumur hidup. Kalau kemarin Siapa bilang ya? Suster, ayo siapa yang bisa nebak? Nggak kelihatan. Ya, oke, Ya, oke. gitu Suster V. Oke, terima kasih Suster Yosita. Iya. Lalu yang jadi pengen saya tahu nih, Suster. Kok mau jadi suster padahal udah kerja, pasti gajinya gede kan? Saya dengar suster kerjanya di luar negeri. Wah, berarti bukan rupiah yang diterima kan? Nah, kok sampai mau ninggalin itu, Suster? Jadi suster CB. Wah, iya. Apa yang membuat suster lalu merasa bahwa ini tidak penting ini. Yang penting ikut Yesus. Nah, itu apa? Suster V, kok aku itu ini ya, dan sahabat-sahabat ada yang kurang ya. Saya sudah punya punya kerjaan, gaji gede, terus ya sahabat-sahabat. Tapi kok ada yang kurang ya.
rasanya masih ada yang menggelitik, menggelisahkan saya. Nggak tahu Suster P, waktu itu saya gelisah loh. Mau jadi suster itu, kepingin walaupun sudah kerja, sudah mapan ya, tapi kok masih ada yang kurang gitu. Nah, saya itu mencari, tadi itu mencari apa gitu. Lalu ketemu suster, berjumpa, memilih, dan sekarang saya bahagia. Suster bisa ngelihat kan? Nah, Ya, kebahagiaan siaran para Tomoku. suster CP ini loh. Ketawanya Ya. lebar sekali. Baik. Terima kasih Iya. banyak Suster Yosita. Ternyata Iya. memang materi itu bukan segala-galanya ya. Iya, materi itu bukan segala-galanya. Iya, betul. Juga kepandaian apapun juga bukan segala-galanya. Tetapi bisa kita persembahkan. Itu loh Suster P. Kalau Suster P kan kayaknya dulu saya dengar-dengar udah pernah kuliah. Jadi apa yang jangan takut, yang sudah pernah kuliah itu bisa dipersembahkan. Para suster yang bergabung di sini ada dari berbagai kota dan negara, teman-teman. Ada dari Belanda, Amerika. Josefa, sudah bisa dengar suara kami. Halo, selamat datang suster. Halo. Oh ya, saya selamat pagi. Selamat pagi. Suster. Di sana pagi jam 6 ya katanya. Oh, it's good morning. Really good morning ya. Iya. Tapi semangat. Lihat adik-adik semua Iya kan? Thank you so much. mendengarkan sharing yang bagus sekali. Baik teman-teman, Suster Yosefa ini suster dari Indonesia tetapi bertugas di Amerika. Lalu kalau Suster Yosita bertugas studi di Italia. Nah, lalu tadi ada Suster Jung. Suster Jung ini dari Vietnam. Hai Suster Jung, can you hear me? Suster Jung ini dari Vietnam. Lalu juga studi di Italia. Tapi pernah di Indonesia, betul. Nah, teman-teman, tadi kan sudah mendengarkan dari Suster Yosita bahwa tadi ternyata materi itu lalu tidak bisa menjawab kegelisahan yang ada di hati. Nah, ketika mencari ternyata kegelisahan itu terjawab dengan perjumpaan dengan Yesus melalui para suster CB. Maka memutuskan untuk meninggalkan segala-galanya, mengikuti Yesus dalam kongregasi CB. Teman-teman, di saat ini bersama kita ini banyak sekali suster-suster yang pernah kuliah dulunya, lalu sudah bekerja, lalu baru memutuskan untuk masuk menjadi suster CB. Gitu. Nah, salah satunya itu kemarin teman-teman sudah kenalan dengan Suster Yeti. Adakah yang belum kenal dengan Suster Yeti? Nah, Suster Yeti sudah ya, ada yang sudah pernah kenal dengan Suster Yeti. Lalu juga ada Suster Francine itu yang pakai nama Suster Carolus Borromeus itu. Yang menemani saya menjadi host malam ini, itu juga pernah kuliah, udah pernah bekerja. Suster Herdian juga. Tapi ada juga yang masih imut-imut, yang begitu masuk baru lulus SMA begitu, lalu masuk itu juga ada. Di sini ada juga suster yang sudah beberapa kali mungkin pindah kerja ke sana kemari juga baru masuk, itu juga ada. Nah, teman-teman, sekelumit kisah panggilan itu memang sangat misteri. Kadang-kala ada yang masih muda, seperti Suster Clarissa itu ya, baru lulus SMA langsung jadi suster CB. Atau kita ke Suster Simforiana dulu. Cerita apa nih?
Nah, ceritanya sama. Kalau tadi panggilan dewasa, panggilan udah tua-tua, ini panggilan yang masih kinclong-kinclong, yang kinyis-kinyis gitu. Saya ini sebetulnya bukan panggilan imut-imut loh. Masa sih? Kayaknya masih imut begitu. Coba. Meskipun wajahnya imut-imut sih. Oh. Enggak, Suster, saya udah kerja dulu loh. Oh ya? Kerja di mana, Sus? Sebelumnya saya sekolahnya di SMK Farmasi kan. Oh, di farmasi. Karena Lalu. SMK, jadi bisa lanjut langsung kerja. Jadi saya Ya, udah betul. sempat kerja di Semarang, di Borobudur, dan di Jogja, totalnya 3 tahun. Oke. Tapi tetap masih imut ya? Iya dong. Oh iya dong. Baik teman-teman, sekelumit kisah panggilan dari Suster Yosita, Suster Simpo. Lalu juga nanti akan bisa dilanjutkan juga dengan kisah dari suster yang lain. Boleh kita menyapa dulu Suster Yosefa dulu. Suster Yosefa, aduh senyumnya manis sekali. Mungkin suster juga bisa cerita, gimana sih dulu kok pengen jadi suster? Panggilan imut apa panggilan dewasa ya suster? Nah itu, imut atau enggak ya? Oke, ya sebenarnya hampir sama dengan para suster ya. Saya kelas 2 SMA dan udah mau kelas 3 sebenarnya. Kelas 3 saya pengen sekali menjadi suster. Tetapi ternyata ibu saya tidak memperbolehkan. Ya memang bapak kan sudah meninggal. Ketika saya usia 17 itu bapak udah meninggal. Jadi saya minta izinnya ke ibu. Terus ibu mengatakan, ibu waktu itu mikir, oh ini hanya keinginan sesaat gitu. Jadinya ibu, gini aja dulu, kamu kuliah aja. Kalau sudah kuliah terserah. Akhirnya saya mencoba untuk tes di perguruan tinggi dan syukurlah saya bisa diterima di UGM di mikrobiologi pangan. Silahkan lanjut suster. Oh di unmute ya, suster unmute sendiri. Frantin kok suster Yosefa unmute ya? Di unmute tolong. Nah oke, silahkan suster. Terus akhirnya ya karena saya berpikir baik juga ya cari pengalaman dan juga ini bagi saya menjadi kesempatan untuk apakah ini saya benar-benar pengen jadi suster atau keinginan saya sesaat. Dan akhirnya saya sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, ada keinginan itu menggebu lagi. Dan saya memang sempat bergulat juga. Saya selama penantian saya juga mengajar anak-anak, memberi les-les, dan juga sempat saya kerja di Jakarta. Tetapi ada suara Tuhan itu begitu membuat saya bergulat juga. Kayaknya bukan ini deh yang saya inginkan. Ada sesuatu yang belum saya dapatkan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk matur ibu lagi, menyampaikan ke ibu, dan ibu waktu itu langsung menangis. Oh, kamu masih ingat ya? Berarti ini memang benar-benar panggilanmu. Kalau memang kamu ingin menjadi suster, ibu hanya bisa merestui, dan semoga kalau memang itu panggilan, segala sesuatunya dilancarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya dengan restu ibu, saya mencoba untuk masuk postulat dan novisiat itu. Dan akhirnya tugas pertama di SMA Vanlit, dan kemudian sempat di Lampung, kemudian di Samirono tugas saya, terus kemudian di Amerika. Memang waktu novisiat saya sempat diberi tugas untuk mengalami formasi pembinaan di Belgia, Belanda selama 3 bulan.
Jadi ketika kongregasi mengutus saya ke Amerika, memang waktu itu saya sempat, waduh, saya tidak tahu Amerika, tapi tiba-tiba diutus. Tetapi paling enggak menurut saya Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan juga kalau sudah panggilan, walaupun kita lari kemana, Tuhan bisa menangkap kita. Jadi memang panggilan itu misteri ya. Jadi dan juga perlu keberanian dari kita untuk mengatakan ya. Sebelum saya jadi suster, selama itu saya terus bergulat, benar nggak ini panggilan dari Tuhan? Benar nggak ini panggilan dari Tuhan? Tetapi ketika saya sudah menjawab ya dengan memberanikan diri memasuki masa postulat, akhirnya saya merasa oh ya ini hidup yang saya cari, yang akhirnya ya saya tekuni dan akhirnya terbentuk seperti ini. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ya, nanti Suster sesi tanya jawabnya ya. Okay. Kita lanjut dulu. Makasih sharingnya Suster. Nah, sekarang Suster Clarissa. Sepertinya panggilan imut bener ya? Panggilan imut apa panggilan dewasa? Ayo. Nah, baiklah. Bukan saya yang bilang ya. Nah, ya waktu itu kami bersama-sama di tahun 2010 berkumpul 7 orang di postulat CB dan saya merasa sangat bersyukur karena waktu itu saya merasa diberkati tangan Tuhan yang nggak kelihatan itu. Saya anak bungsu dan ketika masuk dalam biara saya tetap jadi anak bungsu, artinya paling terakhir. Dan itu membuat saya semakin dibentuk, didewasakan, belajar dari para suster yang sudah banyak bekerja di luar sana. Ada yang mungkin setahun 2 tahun. Oh, ada Suster Asumta bareng dengan Suster Yeti juga. Itu teman kuliah dan teman angkatan saya juga. Nah, di situ saya dibentuk sehingga ya jadinya seperti inilah seorang Clarissa CB yang dibentuk Tuhan sedemikian rupa dengan proses yang luar biasa. Itu aja survei, mungkin kalau ada yang lebih pengen tahu nanti bisa tanya lagi begitu. Oke, terima kasih seperti banyak. Itu. Iya. Nah, para suster yang kebetulan lalu belum mendapatkan kesempatan untuk berbagi, boleh membantu kami untuk melihat yang di grup chat, itu banyak sekali yang nanya. Nah, sekarang kita mau tanya ke Suster Yeni. Suster Yeni bisa dengar saya? Suster Yeni. Ya, halo. Oke, Suster Yeni. Halo. Ini ada pertanyaan dari teman kita, Cecilia Dupi. Suster, bagaimana memastikan apakah ini perasaan sesaat atau panggilan Tuhan? Wah, waduh. Boleh loh, Suster. Ini pertanyaannya kok pas ya? Pas banget kan? Ini memang tadi Roh Kudus sudah membisiki. Pertanyaan ini. Pertanyaan ini harus ditujukan kepada Suster Yeni, katanya gitu. Apa pertanyaan untuk memastikan panggilan Tuhan atau hanya perasaan sesaat gitu? Coba. Suster, berdasarkan pengalaman ya. Nah, betul, iya harus berdasarkan pengalaman karena Suster kan dulu pernah jadi guru lalu. Ya. Silakan Suster. Berdasarkan pengalaman ya itu tadi untuk membedakan apakah ini panggilan sesaat atau panggilan Tuhan, saya rasa ketika proses panggilan itu, misalnya gini, dulu waktu saya kan juga termasuk panggilan dewasa nih, panggilan telat. Nah, waktu itu saya juga benar nggak sih mau jadi suster, benar nggak sih? Tapi ketika mengikuti proses demi proses, saya berproses itu mulai Desember 2008, kemudian masuk postulan itu kan Juni ya. Nah itu
itu dimatangkan di situ. Ketika selalu mengikuti prosesnya, memang ada godaan ya, maksudnya pergulatan juga, ini benar nggak sih, tapi ketika mencoba untuk selalu terbuka, mengikuti, nah ini yang penting nih, aktif untuk selalu get in touch, istilahnya, misalnya ada mencari tahu tentang waktu itu kan panggilnya Miss Yeni, ini ada acara nih sama Suster CB, atau diajak ke mana sama Suster CB, ikut. Nah itu kemudian semakin dekat, lalu semakin kenal begitu. Nah itu jadi semakin mantap gitulah, semakin kenal Suster CB, lalu mengikuti prosesnya gitulah, mengalir gitu aja. Kemudian lalu oh iya mantap gitu. Nah saya rasa itu panggilan Tuhannya di situlah. Jadi bukan panggilan sesaat gitu. Itu jawab nggak ya? Terima kasih Suster Yeni. Nah, semoga juga bisa menjawab. Nah, saya kok ingin dengar suaranya Suster Zung ya. Suster Zung, can you hear me? I am here. Iya, Suster. Ya. Suster masih ingat bahasa Indonesia kan? Masih ingat, Mak. Sedikit. Sedikit ya. Coba gini. Nama saya Suster Zung da Việt Nam. Oke, ku salah. Betul, sudah betul. So happy to see all of you. Nah, ada yang bertanya. Kalau memilih, kan banyak kongregasi nih, Suster. Ya, there are so many congregation ya. But why? What is your reason? Why do you choose CB? Can you translate for me after? Okay, I will try. We have Sister Josefa and we have Sister Yeti and Sister Yeni. That will help me. Yeah, it's one sentence I can say, but it's like because of the poor that I saw on the road on the day that I was thinking of my vocation. Really, when I almost finished my college in Vietnam, I met one mom. This was the beggar along the way, and it was a call. I would enter the congregation where we serve the poor. And so I went home to my hometown. I met my parish priest and I asked him. So he introduced me to CB. But at that time, I didn't know CB, what does that mean? I don't know what will be there. But then when I came, I was given the time to serve the patient in HIV and also the special children. So my vocation started when I take care of the children in the orphanage. So that was the beginning of my vocation. I hope you understand. I can understand it well. Thank you so much, Sister Jung. But we need the good translator, and I need Sister Yeti. Where is Sister Yeti? Saya. Yeti, ya, jelaskan tolong, Suster. Tolong saya, Suster. Suster Yeti. Halo Suster Zoom. How are you? Suster Yeti, I'm fine. Kenapa kok memilih CB di antara semua kongregasi? Tadi alasannya Suster Jung apa coba? Suster Zoom. Di Vietnam itu, supaya mungkin teman-teman juga tahu, banyak sekali romo-romo paroki itu yang mendukung Suster CB. Jadi kalau ada putri-putri yang ingin masuk suster, itu nomor satu pilihan yang diberikan oleh romo paroki itu Suster CB. Maka ketika Suster Zoom itu tergerak hatinya ketika bertemu dengan seorang pengemis dalam perjalanan pulang ke rumahnya, dia lalu ketika konsultasi dengan romo paroki mengusulkan menjadi Suster CB. Nah, itu pilihan pertama, maka lalu Suster Zoom akhirnya mencoba ke Suster CB. Itu begitu. Begitu Suster V. Oke, terima kasih banyak. Semoga sudah menjawab. Wah, ya. Lalu sekarang begini, sambil kita berproses, kan memang ada yang bertanya di grup chat, nanti
Minta tolong beberapa suster membantu untuk menjawab ya. Lalu sekarang kita buka sesi tanya jawab deh yang langsung ya. Yuk kita lihat yuk, adakah yang mau bertanya secara langsung biar kita dengar suara mereka yang merdu-merdu ini. Kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Mari, adakah yang sudah melambaikan tangan? Tolong saya dibantu. Nah, kita memang banyak sekali pertanyaan yang di grup chat, tetapi saya pengen dengar dong ada yang tanya pakai suara. Mana suaranya? Siapa yang mau bertanya? Itu ada yang mau tanya ke Suster Yosef. Aha. Siapa yang bertanya? Mungkin bisa lalu kalau jaringannya bagus bisa diulang dengan bertanya, lambaikan tangan tolong. Sister, Iya. apakah saya boleh menjawab? Saya awalnya mau menuliskan, tetapi kan panjang. Oh, boleh. Silakan, Suster. Pertanyaan yang mana ini, Suster? Yang Angelika. Oke. Dia tanya, apakah keinginan jadi suster itu buat keluar lagi? Gimana? Yang mana Angelika? Yang Angelika, wait. Oh ini nih, Baju Angelika. kuning, Oke. Mungkin boleh dibacakan supaya Ya, teman-teman yang lain tahu. adikku. Angelika bisa membacakan mungkin? Oke, saya akan menanyakan sama Suster Yosefa ya. Nah, dulu kan pengalaman saya nih seperti pengalaman Suster Yosefa. Saya ingin bertanya, apakah panggilan suara Tuhan tuh hanya berhenti ketika saya kuliah sekarang, ataukah datang lagi setelah saya lulus kuliah? Karena saya pernah masuk satu kongregasi itu hanya sampai tahap aspirannya doang, Suster, karena ibu saya juga menentang, tapi rasa panggilan Tuhan itu selalu datang terus-menerus ke dalam hidup saya. Nah, itu tuh bagaimana, Suster? Mohon ditanggapi ya. Terima kasih. Silakan, Suster. Ya, memang itu persis pengalaman saya ya. Waktu itu ibu kan nggak memperbolehkan, dan saya juga oke, mungkin ini juga ada baiknya juga saya cari pengalaman. Dan memang dalam masa kuliah juga itu turun naik ya, rasa pengalaman, rasa keinginan untuk menjadi suster itu. Saya sempat mungkin enggak, tetapi suatu saat aku masih pengen jadi suster. Enggak, aku akhirnya saya juga pacaran. Saya sempat pacaran setelah waktu kuliah, tetapi keinginan untuk menjadi suster itu masih ada, karena saya sempat akhirnya sampaikan dengan pacar saya bahwa akhirnya saya sampaikan kalau saya ingin jadi suster, karena saya akhirnya ini saya nggak fair. Saya nggak fair. Dia memang benar-benar tulus, sedangkan saya masih bergulat. Yang akhirnya saya menyampaikan kalau saya ingin jadi suster, dan akhirnya kami juga putus baik-baik. Dan saya tetap lanjut kuliah, tetapi dalam masa kuliah itu saya terus berhubungan dengan Suster CB. Waktu itu Hilaria. Sebenarnya kenapa itu mungkin cara Tuhan ya. Saya kenapa jadi Suster CB? Karena saya kuliah di UGM dan novisiatnya kan dekat dengan UGM. Jadi setiap saat saya mencoba untuk kayak konsultasi dengan Suster Hilaria. Waktu itu beliau menjadi pimpinan postulat ya. Dan Suster Hilaria begitu baiknya, dia senantiasa setiap saat menawarkan, oke, kalau kamu memang pengen jadi suster, ayo, nggak apa-apa, ini aja, nginep aja di susteran. Nah, saya beberapa kali menginap 1 sampai 2 hari seperti itu, dan ibu saya tidak tahu sebenarnya kalau saya sempat beberapa kali live in di Suster CB. Dan tetapi saat itu ternyata saya benar-benar, oh ya, ini memang saya. Setelah saya mengalami dan melihat para suster bagaimana pembinaannya, dan saya melihat
ministry para suster, semangat para suster, yang akhirnya saya, oh ya, ini memang CB menjadi pilihan saya. Dan akhirnya saya juga menyampaikan dengan Ibu, dan saya juga menceritakan bahwa saya sudah juga live in, sudah ada hari-harinya di mana saya secara formal menjadi anggota postulan. Di situ tentu saja saya bawa dalam doa terus ya, yang akhirnya Roh Kudus membuka hati Ibu. Memang Ibu sempat kaget juga dan memang menangis, tetapi akhirnya beliau mengatakan, memang ini ternyata kamu masih ingat. Saya percaya ini juga panggilan Tuhan. Dan Ibu saya juga sempat mengatakan, Ibu merestui kamu, mendukung kamu, tetapi Ibu juga mengatakan, pintu rumah selalu terbuka untuk kamu kapanpun. Begitu, jadi membuat saya menjadi freedom ya, tapi untuk akhirnya saya masuk ke postulat, dan puji Tuhan keluarga terus mendukung saya. Jadi menurut saya ini ya, untuk memurnikan itu memang panggilan Tuhan atau tidak, kita bawa dalam doa. Yang kedua, baik kalau kita terus berelasi ya, konsultasi, sehingga kita juga terbantu untuk memurnikan motivasi itu, dan juga akhirnya berani untuk menyampaikan. Yang saya rasa keinginan orang tua itu sebenarnya anaknya itu bahagia. Apapun pilihannya, kalau anaknya bahagia, orang tua pasti akan bahagia juga. Apakah itu menjawab? Sudah, suster. Cuma mengapa sih panggilan itu tuh harus seperti gimana ya jasanya, harus datang dan pergi? Maksud saya tuh nggak bisakah panggilan itu hanya menetap? Saya tuh masih bergulat dengan rasa panggilan, suster. Saya sering kok bawa dalam doa novena juga, tapi belum ada kayak hasil dari doa itu. Tuhan tidak akan menjawab, oh Angelica, kamu dipanggil menjadi suster, oh Angelica, oh ini bukan jalanmu. Itu tidak, tetapi dorongan untuk, oh ini keinginanku. Sebenarnya kan panggilan itu cita-cita ya. Dan ketika kita berani melangkah, akhirnya yaitu Tuhan membuka jalan setapak demi setapak. Itu kata dalam jawaban Suster Terry itu mengatakan, ketika kita sudah masuk, ketika kita sudah menapak, akhirnya jalan itu terus terbuka, yang tentu saja tidak akan, segala sesuatunya tidak akan seperti, apalagi kita kalau pikiran kita harus clear, oh A, B, C, aku harus enggak, tetapi bagaimana saya memberanikan diri. Dan dalam pengalaman saya, sekarang ini aja, saya di Amerika, saya tidak tahu saya tidak tahu Amerika itu bagaimana, tetapi saya hanya membuka diri, yang akhirnya saya juga bertahan sampai 10 tahun di sini, dan saya banyak sekali murid di sini. Itu akhirnya yang bagi saya, yaitu sendiri saya tapaki dalam doa, dalam usaha, yang akhirnya Tuhan sendiri yang menyelenggarakan sesuatunya. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan, menurut saya sebenarnya yang dibutuhkan adalah keterbukaan hati, terus kehendak bebas, dan juga ini ya, usaha ingin memberikan yang terbaik, yang akhirnya ya itu tadi, saya selamat, pipi saya gempil. Terima kasih banyak Suster Yosefa untuk penjelasannya. Semoga Angelica sudah mendapatkan pencerahan ya Dek ya. Sudah, Suster. Oke, ini ada pertanyaan banyak yang di sini. Kita coba melangkah ke ini. Saya ingin dengar suaranya Suster Rahela dan Suster Liani dong. Mana ya? Suster Rahela, Suster Liani, apakah mendengar suara saya? Halo, Suster. Ya, Suster. Hai. Suster, kenalan sedikit dong. Tugasnya apa? Gimana sekarang? Sebentar dulu, yuk silahkan. Oke. Halo teman-teman, para suster. Saya Suster Liani. Salam kenal. Saya tugas di Biara CB Suryo Diningratan
di Yogyakarta. Ini apa, Nah, Suster? Ya? Tugasnya sekarang apa? Oh, sekarang saya masih studi. Tapi selain itu juga saya menemani adik-adik asrama di asrama SMP Stella DC 2. Oke, Gitu. Suster Rahela, silahkan. Kenalan namanya siapa, dari mana, sekarang lagi tugasnya apa, begitu. Hai, para suster dan teman-teman. Hai. Salam kenal, saya Suster Rahela. Hai suster. Saya tugas juga masih studi, lalu juga mendampingi anak-anak asrama di SMP Stella C2 Yogyakarta. Nah, Suster Rahela dan Suster Liani ini semua suster studi. Jadi kalau tadi ada yang bertanya bahwa boleh nggak sih ambil kuliah? Nah, biasanya kalau kongregasi membutuhkan bahwa ada suster yang harus distudikan lagi, disekolahkan lagi. Nah, seperti ini Suster Rahela dan Suster Liani yang sekarang sedang studi. Juga Suster De Silva yang ada di sebelah saya, yang ngumpet ini juga sudah studi. Nah, yang membantu saya menjawab pertanyaan ini Suster De Silva. Baik Suster Rahela dan ini ya, ada pertanyaan dari teman kita ini bilangnya. Pernah nggak sih merasa galau, Suster, gelisah lalu pengen keluar jadi suster? Pernah nggak? Yo, pernah lah pasti. Nah, Suster Liani pernah belum? Pernah ya? Pernah. Pernah. Kalau Nah, kalau sekarang aku tuh coba dulu dong, waktu pembinaan, Sir. singkat saja Suster, cara ngatasinya gimana, Suster? Kalau pas pengen keluar, Suster, apa langsung angkat koper, pulang bilang sama suster pembimbing, Suster saya mau pulang, saya sudah nggak betah lagi jadi suster, atau ada hal-hal tertentu yang Suster lakukan sehingga lalu bertahan sampai sekarang? Kalau dulu saya pengen pulang itu ketika masa-masa postulan. Nah, terus caranya Tuh. Suster yang mengatasinya gimana? Caranya itu ketika saya pengen pulang, saya tuh ketemu bimbingan sama suster pendamping postulan. Oke. Nah, lalu saya diajak untuk ya kamu coba renungkan kembali gitu. Motivasimu untuk menjadi suster itu apa gitu. Lalu ketika kamu mau jadi suster itu apa hanya karena misalnya tidak cocok dengan temanmu gitu. Karena kan kita kan banyak orang ya gitu, dan itu bermacam-macam dari suku gitu, budaya kita belum kenal gitu. Nah, terus ketika itu ya saya sambil berdoa juga, ya mohon penerangan gitu, Tuhan ini bener panggilanku bukan sih gitu. Terus ya saya juga cerita sama kakak saya gitu kan, Suster Marlisa gitu. Terus aku kok kepengen pulang ya gitu, aku nggak betah gitu. Ya dicoba, itu pilihanmu ya kamu harus tekuni gitu. Masa kamu hanya mau mencoba-coba gitu kan. Nah dari situlah masa kata mencoba-coba, nah itu yang membuat saya juga masa panggilan kok hanya sekedar mencoba gitu. Nah itu terus akhirnya menjadi pengalaman iman bahwa ketika saya merasa bahwa Tuhan sungguh mencintai saya tanpa melihat pengalaman kegagalan atau masa lalu saya, ternyata di situ saya merasa sungguh dikuatkan dari pengalaman dan permenungan Yesus yang tersalib itu sendiri. Gitu, Suster. Makasih. Suster Rahela gimana? Pernah nggak mau pulang ke Sulawesi sana? Ya kan? Pulang, nggak mau jadi suster lagi, mau pulang ke Sulawesi. Atau gimana caranya ketika pengen pulang? Oh, pernah, hampir seminggu masa aspiran. Terus saya minta pulang ke Sulawesi. Itu caranya gimana? Ngatasinnya gimana, Suster? Oh, akhirnya sampai jadi kaul kekal di CB, nggak jadi pulang ke Sulawesi. Iya, habis saya minta pulang, tapi nggak pernah dikasih. Maksudnya katanya baru seminggu nyoba terus udah nyerah gitu. Ternyata selama perjalanan pembinaan sampai sekarang ternyata ya sungguh membahagiakan, itu semua berkat bimbingan Tuhan ya. Oke deh, terima kasih banyak Suster Rahela dan Suster Liani. Oke, sama-sama. Kita ke teman-teman semua dong. Siapa lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada yang pengen bertanya langsung, boleh langsung tunjuk susternya, boleh.
atau untuk semua suster boleh, silahkan. Ada pertanyaan, Suster Yosita, di Itali studi apa? Kuliahnya di universitas apa? Oke. Paula mana Paula yang bertanya? Saya ingin lihat wajahnya nih. Paula. Mana Paula? Paula, angkat tangan. Oke. Oh ini, Yosita mau tanya. Boleh suster, aku mau tanya dulu. Oke, silahkan. Oh tadi belum selesai ya Paula? Tadi belum selesai ya. Belajar iya. apa suster? Yosita ya. Saya lanjutkan pendek saja, singkat saja. Ya, saya diutus studi di sini, Oma. Saya diutus studi di sini, studi psikologi, suster. Ya, Psikologi Paula, ya. Saya belajar. Hah? Kampusnya apa namanya? Oh, kampusnya namanya Gregoriana. Saya sama dengan Suster Jung. Nah, Suster Jung yang akan studi akan mulai tahun ini. Suster Yosita akan pulang tahun ini. Doain. Menunggu pesawatnya disiapin dulu ya Suster Yosita. Iya, sahabat-sahabatku di Indonesia semua, saya sudah rindu. Itu Suster P. Jadi tadi ada pertanyaan Suster studi, kita studi juga bekerja, studinya nanti untuk bekerja juga kayak Suster Herdian, perawat, jadi kerja di rumah sakit gitu. Oke, terima kasih Suster Yosita, semoga sudah menjawabnya. Ya. Lalu tadi yang Sita tadi ya, mau tanya apa ya? Boleh, silakan. Oke, sebenarnya bukan ke suster, sama suster boleh, yang suster siapapun pengalaman, boleh. Mungkin yang pengalamannya sama saja ya suster yang sama saya rasakan. Tapi sebelumnya sepertinya Suster Yosita itu tangannya sudah pegel ya, sambil video call ya. Iya, sambil video call karena ada teman yang nggak bisa masuk Zoom. Mantap suster. Nah begini suster, saya mau tahu pengalaman suster, ada nggak di sini pengalaman suster yang sudah kuliah, sudah bekerja, tetapi dahulunya tuh pengen menjadi seorang suster, namun dibatasi oleh pikiran, aduh saya masih punya adik yang saya punya tanggung jawab untuk membiayainya. Dan posisinya saat itu mungkin adiknya bisa dikatakan masih pendidikannya masih jauh lah, masih panjang pendidikannya. Nah kira-kira ada nggak suster di sini yang pernah merasakan seperti itu untuk menuju panggilannya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, saya lemparkan dulu para suster, siapa yang anak sulung di sini selain saya? Siapa yang anak sulung selain saya? Atau yang punya adik banyak di bawahnya begitu? Hal tersebut pernah saya alami, Desita. Saya anak pertama. Ya. Saya anak pertama. Saya waktu itu punya adik dua. Ya. Yang satu sedang kuliah, yang satu masih SMP. Rumah SD ketika saya masuk kuliah tuh, kita masuk jadi suster tuh saya masih SD, adik saya itu masih SD. Wajar. Jika sudah kuliah, kerja, harapan orang tua adalah membantu orang tua untuk membiayai sekolah adik-adik, ya. Waktu itu juga sempat galau, sempat bingung gimana ya caranya ya. Karena saya merasa, wah ini anak sulung nih, jadi tumpuan harapan orang tua misalnya. Tapi waktu itu memang ketika merefleksikan atau merenungkan, gitu ya, lalu mencoba untuk juga berdoa, mohon petunjuk bagaimana nih dengan sikap ini, karena ada kerinduan untuk masuk biara, tetapi ada juga rasa untuk ingin berbakti kepada orang tua. Ya. Lalu solusinya waktu itu ketika saya sudah kerja beberapa waktu, saya tawar-menawar memang dengan Tuhan waktu itu. Tuhan beri waktu
kurang lebih 2 tahun inilah untuk saya nabung dulu. Paling tidak ketika saya istilahnya mau pamit untuk pergi ke biara begitu, meninggalkan orang tua, ada sedikit lah yang bisa saya coba bagikan untuk, ya pasti nggak akan cukup untuk membantu, tapi paling tidak ini memberikan sedikit ketenangan dalam batin. Lalu kerja dengan rajin, mohon Tuhan dalam saya persiapan ini diberi rezeki yang banyak begitu. Dan kalau nanti rezekinya banyak, saya pasti bisa dong lega tenang meninggalkan mereka untuk ikut panggilanmu. Dan betul, Tuhan mengabulkan. Saya boleh sedikit berbagi. Waktu itu saya nantang Tuhan memang. Tuhan, bisa nggak sih dalam waktu 2 tahun saya mengumpulkan uang dalam jumlah waktu itu saya sebut, saya nggak mau berjumur nominal, tetapi paling tidak saya sebut 10. Saya pengen punya uang 10 dong sebelum saya masuk biara. Gitu. Saya sudah memikirkan dengan hitungan matematika saya sebagai manusia yang bisa berhitung gitu, bahwa untuk mendapatkan sampai 10 itu akan sangat susah sekali dalam waktu 1,5 tahun. Tapi Tuhan sungguh luar biasa. Jadi ya, justru saya bilang, kalau kita ini sudah, Tuhan itu kalau sudah punya mau gimana pun caranya pasti kita akan ditangkap. Gitu. Tadi saya lupa siapa yang menyampaikan, tapi ada ya. Kita nggak bisa bergerak kalau Tuhan sudah punya mau, kita pasti nggak punya jalan untuk istilahnya mau kabur begitu. Kalau udah ditangkap ya ditangkap. Nah, dalam waktu 1,5 tahun itu yang saya minta digandakan 2 kali lipat. Itu sungguh luar biasa. Untuk saya itu menjadi pertanda bahwa saya tidak boleh khawatir lagi terhadap orang tua dan adik-adik saya. Tuhan lebih punya kuasa dibandingkan saya. Maka waktu itu ketika saya melihat jumlah tabungan yang coba ingin saya bagikan sebagai ungkapan terima kasih saya kepada orang tua sebelum saya masuk biara, itu lebih dari yang saya pikirkan, lebih yang dari saya minta. Maka saya tidak pernah lagi berani untuk yang namanya nantang Tuhan. Jadi itu sudah, ternyata sudah melampaui batas. Maka lalu saya mencukupkan diri, saya lalu resign dari pekerjaan saya, lalu saya pamit ke orang tua. Sama saya Muslim, tidak setuju memang saya masuk ke biara. Tapi karena ayah saya mengizinkan, nah, lalu saya berani. Baru memang ibu baru menyetujui itu ketika saya sudah kalkul. Ketika melihat saya sungguh bahagia. Nah, dengan adik-adik ini lalu Tuhan yang mencukupkan. Ketika kita sungguh berani merelakan Tuhan bekal ya, pastinya itu sungguh luar biasa di luar dugaan. Ya, nggak perlu takut. Tuhan akan mengurus. Kita bukan Mesias, Yesus yang Mesias. Kita cuma anak sulung, gitu ya, yang lalu merasa bersalah atau merasa bagaimana nanti. Tapi jangan sampai menghalangi rasa itu, karena Tuhan lebih punya kuasa. Percaya, mereka pasti akan diurus dengan baik oleh Tuhan Allah. Tugas kita adalah kalau kita memang sungguh merasakan ini kita panggil, ya sudah, ikuti proses dalam panggilan, ia kepadanya, maka Tuhan akan menentukan segalanya. Itu dari saya. Gimana Suster Simpo, punya pengalaman yang sama mungkin sebagai anak pertama? Oke, Suster dan Desita ya, hampir sama dengan Suster V, cuma mungkin saya tambahannya, bebannya agak tambah karena ayah saya sudah meninggal sejak saya kecil. Jadi kami itu hanya tinggal bertiga, hanya ibu saya sebagai anak sulung dan adik saya 1 seperti itu. Jadi otomatis pasti galaunya berkali-kali lipat seperti ya ketika memutuskan untuk akan masuk biara. Tapi sama seperti Suster V tadi, saya mencoba untuk percaya bahwa Tuhan itu memanggil dan dia konsekuen dengan panggilannya. Dalam arti dia tidak akan membiarkan begitu saja seperti itu. Dia selalu punya cara, itu yang saya percaya sejak awal. Kenapa? Karena setelah lulus lalu saya kerja, saya butuh waktu 2-3 tahun untuk bisa oleh ibu dan keluarga besar saya untuk masuk biara. Dan sama proses 2-3 tahun itu saya merasakan sungguh bagaimana Tuhan memelihara keluarga saya seperti itu.
bukan tentang hal-hal yang hebat. Saya juga bukan kerja di perusahaan yang hebat dengan gaji yang besar, enggak. Tapi saya justru merasakannya perubahan di dalam keluarga. Misalnya yang paling konkret dialami itu adik saya itu jadi lebih bertanggung jawab. Jadi saya merasakan Tuhan bekerja lewat adik saya seperti itu. Adik saya yang saat itu masih kelas 1 SMA, mungkin karena cowok jadi nakal-nakalnya gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bisa merubah selama waktu 2 tahun itu, dia jadi lebih bertanggung jawab. Dia akhirnya entah bagaimana Tuhan berproses dalam dirinya, dia bisa mikir soal ekonomi keluarga sampai akhirnya dia ketika saya memutuskan untuk masuk kerja, dia bisa buka wirausaha dengan teman-temannya seperti itu ya. Bisa waktu itu dia bikin sablon dan buka distro kecil seperti itu. Jadi Desita, saya rasa seperti yang Sister Fe tadi bilang, Tuhan tuh selalu punya cara seperti itu. Mungkin kalau Sister Fe tadi lewat tabungan, kalau yang saya alami, Tuhan bekerja lewat keluarga, lewat adik, lewat orang-orang yang mungkin awalnya kita khawatirkan seperti itu. Tapi ternyata pada akhirnya dia bisa menunjukkan tanda bahwa dia konsekuen seperti itu, dan akhirnya ya lewat proses itu kita bisa tenang, kita bisa percaya, dan kita bisa akhirnya oh ya terima kasih Tuhan, ternyata memang Tuhan itu selalu menjaga dan Tuhan itu juga selalu menyertai. Itu sih Suster dan Desita tambahan. Terima kasih. Terima kasih Suster Simpo untuk sharingnya. Semoga bisa menjawab kegelisahan Vivina tadi ya, punya pengalaman yang sama. Nah, ini ada pertanyaan untuk Suster Yosita dan Suster Yosefa. Tolong dijawab dengan singkat, padat, dan sangat jelas ya, dua suster. biar lebih afdol, makanya dikasih dua-duanya ya. Angelica, kenapa kau milih CB? Kalau tadi Suster Syung milih CB karena dia ingin melayani orang-orang miskin. Suster Yosita dan Suster Yosefa, silakan bergantian. Suster Yosita dulu. Kenapa pilih CB? Saya karena berjumpa Suster CB. Oke, karena berjumpa dengan Suster CB. Dan Suster Yosefa? Suster CB yang pertama menjawab surat saya. Oke, mantap. Respon cepat. Suster Yosefa gimana? Kenapa kok pilih CB, Suster? Aduh, suaranya Mbak ya. Lagi Suster Yosefa. Sama seperti para suster ya, karena saya itu kan melihat banyak suster juga, tetapi ada sesuatu yang saya pengen seperti dia, dan kebetulan itu Suster CB, jadinya saya juga ikut masuk Suster CB, dan dalam perjalanan dalam pembinaan kan semakin diperkenalkan dengan spiritualitas CB, dan di situ saya terima kasih, ini memang CB. Karena sebenarnya saya juga punya bude, dia di Klaris. Waktu saya mau masuk novisiat, Suster Taviana sempat tanya dengan saya, Suster Taviana itu pimpinan postulan, ya kenapa kamu masuk CB, kenapa kamu tidak ikut dengan bude gitu kan. Terus saya, ini saya sudah mengenal spiritualitas dan saya memang menikmati, saya juga bahagia di sini. Jadi inilah pilihan saya. Saya memang senang dan bahagia menjadi bagian CB, yang akhirnya saya lanjut ke novisiat. Oke, terima kasih Suster. Nah, Suster Yosita, Suster Yosefa sudah menjawab. Tapi baik juga kalau saya mau dengar suaranya Suster Terry dong, yang dari Belanda. Hai Suster Terry. Suster Terry dan Suster Germana ya? Sama ya, masih berdua ya Suster? Terry. Yang di Suster. Hai Suster Germana. Nah, Suster Terry mungkin bisa juga cerita. Kenapa sih Suster Terry kok pilih CB? Juist. En Germana van Zusters onder de bogen. Oude oma. Waarom? Hai Oma. Waarom heb je Suster onder de bogen gekozen? Oh, omdat ik ze zo blije zusters vond. Blije spiritualiteit. Heel gelukkig voelde. Blij, juist. Saya terjemahkan ya. Oke, Suster.
Karena Suster Kermana waktu itu berjumpa dengan suster-suster CB yang wajahnya ceria-ceria. Jadi itu yang mendorong Suster Kermana akhirnya memutuskan masuk CB. Yes. Tidak masuk kongregasi lain. Kongregasi lain dilihat terlalu serius. Sekarang ditanya kenapa ketawa katanya. Ya karena serius itu tadi. Omdat ja, die andere zusters van andere congregatie zijn allemaal met die gezicht zo serieus, Juist, toch? ja. Daarom weet u dat niet. Nee, blij. Ja, blij, Blij. bahagia, senang, Bahagia. wajahnya Ya, joyful, betul. begitu. Ya. Kalau saya, kenapa saya masuk CB? Karena saya dulu sekolahnya di Tarakanita. Oh, jadi kenal. Jadi saya kenalnya Suster CB. Waktu saya konsul dengan Romo paroki, memang sempat Romo itu mengatakan, kamu nggak kepingin coba yang lain. Karena saya Cina, terus saya diperkenalkan dengan kongregasi yang banyak suster Cinanya. Waktu itu suster kongregasi penyelenggaraan ilahi itu, PI yang di Mangga Besar. Kenapa kamu nggak mau nyoba ke sana? Kenapa kamu nggak mau nyoba ke Merinol, semacam begitu? Saya bilang, loh emang bedanya apa? Saya kan waktu itu tuh nggak ngerti, suster-suster itu beda-beda. Apa yang membedakan, gitu kan? Nah terus dia bilang, oh suster-suster Merinol itu boleh pakai celana panjang, begitu. Terus saya pikir, kok alasannya cuma karena pakai celana panjang ya? Jadi menurut saya nggak tertarik dikasih alasan itu, gitu. Terus dia bilang ke PI katanya gitu. Saya bilang kenapa mesti ke PI? PI itu lebih joyful katanya. Saya bilang suster-suster CB yang saya kenal itu juga joyful. Jadi saya nggak ada sedikit pun keinginan untuk melihat yang lain gitu loh. Ya waktu itu begitu ya, rasanya udah jatuh cinta dengan CB. Karena saya udah pernah ke Irian selama seminggu, saya nginep di Biara. Saya lihat suster-suster yang berkarya di Irian, yang di rumah sakit, di poliklinik, maupun yang di sekolah, maupun yang karya sosial. Jadi mungkin hampir sama seperti Jung, dorongannya lebih saya ingin menjadi orang yang berarti buat orang-orang yang apa namanya marginal begitu. Itu lebih karena itu, bukan karena Merinol bisa pakai celana panjang, suster-suster PI lebih joyful semacam begitu. Kok enggak ya? Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Suster. Lalu ini ada pertanyaan yang sangat cocok juga untuk Suster Terry dan Suster Hermana nih. Karena ini Suster CB ada yang pakai kerudung dan tidak. Kenapa tuh? Tergantung negaranya, misinya atau bagaimana Suster? Ya, kan pas ya Suster Terry hari ini tidak mengenakan jubah begitu. Oke. Bisa dijawab Suster. Waarom draagt u niet geen sluier, geen habit? Dat komt omdat wij aan een hele andere situatie wonen hier. Helemaal aangepast aan de maatschappij. Voelen zich meer bewogen onder de mensen. Zonder kap, zonder sluier. Meer betrokken bij de mens zijn. Oke, ik ga even vertalen. Saya terjemahkan ya, jangan panjang-panjang. Iya. Dia bilang begini, dan itu jawabannya sama dengan saya. Kami ini tinggal di negara dengan situasi yang berbeda dengan Indonesia, dengan Filipina, dengan Vietnam, dan juga dengan Memphis. Saya nggak mengatakan Amerika karena Amerika begitu besar, dengan Italia. Kami berbeda di Belanda. Kami tidak memakai jubah karena masyarakat di sini itu lebih bisa menerima
kami di tengah-tengah mereka tanpa embel-embel jubah itu, tanpa perbedaan. Jadi mereka menganggap kita ini sama naik kereta, sama, nggak ada dispensasi. Kalau di Indonesia kan juga begitu toh, misalnya kamu naik bus, oh lihat ada yang pakai kerudung, mungkin langsung dikasih tempat duduk. Di sini nggak ada model begitu gitu loh. Itu satu ya. Kalau saya pribadi, waktu saya boleh dibilang nggak pakai kerudung kira-kira 3 tahun ini. Sebelumnya saya masih pakai. Karena apa? Sebelumnya saya masih sering keluar. Saya masih ikut misa di paroki. Lantas saya masih melibatkan diri di salah satu paroki dengan yang namanya Life Teen. Life Teen itu sekelompok anak-anak teenager. Jadi saya masih keluar. Jadi saya pikir identitas saya sebagai religius baik juga mereka lihat. Oh, masih ada suster toh, walaupun bukan orang Belanda, tapi masih ada suster onder de Boken di kota Maastricht ini. Tetapi dalam perjalanan waktu, karena suster-suster kita di onder de Boken jumlahnya semakin menurun, akhirnya saya sekarang lebih banyak menemani suster-suster kita sendiri di rumah. Saya tidak lagi aktif di Life Teen, saya tidak lagi pergi ke paroki untuk ikut misa, tetapi lebih saya ikut misa di kapel kita sendiri. Lantas saya berpikir, identitas itu kan semua suster juga sudah tahu bahwa saya suster begitu. Dan saya memang lebih merasa bisa bergaul dengan orang-orang di luar, karena saya juga masih bekerja di luar sebagai tenaga sukarela di rumah perawatan. Kalau dulu di buku Bunda Elizabeth itu di Calvary Berg, sekarang namanya udah ganti jadi Larissa. Saya masih setiap Selasa bekerja di sana untuk menolong pasien-pasien yang mau misa. Itu kok kalau saya misalnya di lift gitu ya, satu lift gitu dengan pengunjung yang lain atau dengan karyawan di situ, dengan penampilan saya yang tanpa jubah, mereka lebih mau ngomong, lebih mau berkomunikasi dengan saya. Mereka melihat kita aneh. Mungkin karena sejarah dulunya suster-suster itu kan terkenal dengan strength semacam begitu. Apalagi gereja itu selalu identik dengan banyaknya peraturan. Itu yang sepertinya melatar belakangi mereka, kenapa mereka lebih suka kita menjadi ya biasa, sama seperti mereka. Semoga menjawab. Terima kasih banyak Suster Terry. Dankjewel Oma Germana. Semua penjelasannya. Nah, ini juga ada sambil ini. Saya coba tawarkan dulu ke teman-teman. Adakah yang ingin bertanya secara langsung? Ya, baru pakai. Ya, oke, silakan Delvina. Delvina dari mana? Enggak ya? Apa suster? Delvina di mana ini? Saya di Jogja suster. Oke, silahkan. Saya ingin bertanya nih suster. Apa ya? Jadi saya punya pengalaman itu yang saya tanyakan tentang masalah jubah itu suster. Jadi yang tadi boleh diceritain dong biar seru. Iya suster. Jadi baru-baru ini kami kan ada live in Prompang DIY. Kayaknya tahun ini suster juga ikut, tapi saya ditempatkan di PMY. Lalu kami tuh dikasih kamar dan memilih kamarnya itu ketika di sana, jadi nggak langsung di request namanya gitu suster. Lalu saya pilih, saya mau yang di lantai 2 suster gitu kan. Pas saya masuk, saya lihat di dalam lemari itu ada jubah. Jadi saya seneng kali. Lalu saya jajal gitu. Pertama suster yang saya tanya, salah nggak ya suster saya coba, karena sampai sekarang pun suster yang di sana belum tahu.
belum tahu kalau itu saya jajal gitu. Gimana rasanya pakai baju suster? Enak sih suster, jadi cantik kali pun. Terus gimana nih? Terus ya saya mau tanya ini tadi suster. Padahal teman saya yang satu lagi malah sebenarnya dia yang ada keinginan untuk menjadi suster gitu. Saya cuma kaget itu kenapa ada jubah di lemari saya, padahal lemari yang lain kosong. Itu aja suster. Bukan ya, gitu ya. Iya. Suster Yeti mana nih tanggapannya? Boleh saya jawab yang soal jubah itu? Oh, boleh. Iya, silakan Suster ya, silakan. Pertanyaan kamu kan apakah itu pertanda gitu ya? Iya. Kita tidak tahu. Saya rasa tidak ada yang bisa memastikan apakah itu pertanda. Tetapi bahwa kamu senang ketika di kamar itu kok menemukan jubah, kamu senang gitu loh. Itu adalah tanda-tanda awal. Tetapi iya, karena apakah terus itu tanda yang menjamin bahwa kamu 100% jadi suster sampai nanti kaul kekal, sampai nanti pesta perak, sampai nanti pesta emas? Itu tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi bahwa kamu saat melihat itu dan sekarang kamu cerita, wajah kamu begitu berseri-seri menceritakan itu satu tanda bahwa kamu punya panggilan di situ, atau kamu ya merasakan Allah itu memanggil lewat cara itu. Misalnya sekalian saya ingin menjawab yang tadi pertanyaan, bagaimana sih yang rasanya kok kayaknya panggilan mantep terus mundur gitu ya, apa lemah, panggilan itu kan kayak naik turun begitu ya gelombangnya ya. Saya ingat waktu itu dari Romo Paul Suparno yang tinggal di Jogja pasti kenal Romo Paul toh. Dulu Romo Paul sering memberi rekoleksi di Panti Rapi. Romo Paul sampai sekarang juga masih suka menulis tentang hidup membiara di majalah rohani kan. Romo Paul pernah menulis begini, siapa yang bisa mengatakan atau yang berani mengatakan saya sungguh terpanggil menjadi suster? Tidak ada. Karena apa? Kenyataannya ada yang sudah pesta perak keluar, ada yang sudah pesta emas keluar. Orang itu baru dikatakan dia sungguh dipanggil sebagai suster, romo, bruder, frater kalau dia sudah meninggal dan di dalam peti memakai jubah. Di situ jaminannya kalau kamu sudah meninggal dan di peti dengan berpakaian suster atau yang romo pakai kasula. Saya ingat sekali itu pesannya Romo Paul dan saya renung-renungkan, oh ya benar juga ya. Nah, situasi ini yang membuat kita ragu, saya juga ragu, saya rasa yang lain juga ragu. Siapa yang berani mengatakan saya 100% dipanggil? Saya ragu. Siapa tahu 5 tahun lagi saya ketemu bapak-bapak Belanda yang kaya, terus saya keluar. Siapa tahu, nggak ada yang tahu kan? Nah, karena keraguan-raguan itulah yang membuat saya atau mendorong saya untuk ya serius untuk menjaga panggilan ini. Begitu. Kalau tadi ada yang bilang, Yeni kalau nggak salah ya kita get in touch terus dengan Tuhan. Karena apa? Memang Tuhan itu satu-satunya yang membuat saya kuat begitu. Semoga menjawab ya Delvina. Ya suster, makasih suster. Aduh, ini Tuhan manggil adiknya atau kakaknya ya? Delvina dan Desita kakak beradik. Oh, luar biasa. Jadi suster semua.
Iya. Dan Delvina mengunjungi orang tua saya. Orang tua saya, ya. Terima kasih. Makasih. Sudah bisa menjawabnya Delvina. Oke, teman-teman, masih ada yang ingin bertanya secara langsung? Teman, berasa ya kita sudah kurang lebih 1,5 jam berjumpa. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mana? Tadi ada pertanyaan tapi sempat hilang. Jadi, apa itu? Saya rasa itu penting. Saya nggak ingat namanya. Tapi ada pertanyaan tentang pembinaan. Jadi teman-teman sudah kami kirimin videonya tadi. Apa itu namanya? Di video itu ada tahap-tahap pembinaan. Kalau tadi para suster menyebut nama postulat, novisiat, mungkin untuk teman sahabat-sahabat kita itu masih agak asing. Jadi proses pembinaan tadi Suster P sharing di lain tempat itu kurang lebih 8 tahun. Jadi pertama itu kita berminat dulu, lalu mengenal kita, lalu masuk namanya itu penerimaan postulan. Itu bajunya ada yang di video itu. Saya harap Suster Francine bisa memutarkan ya nanti. Lalu di novisiat 2 tahun. Lalu setelah novisiat itu kita nerima salib. Itu Suster P pakai salib di itu ya. Ya, kita ketika masuk novisiat itu kita pakai baju suster dan itu untuk saya sangat sakral gitu, dan pakai putih semua. Kalau tadi para teman-teman itu bilang baju putih itu cantik sekali, apalagi kita ya. Delvina yang pakai pakai apa tadi, baju suster. Ya. Lalu ada nanti setelah itu kaul pertama namanya profesi nerima ini, lalu diutus dimanapun. Jadi ada yang diutus studi, ada yang diutus bekerja, macam-macam di situ. Lalu setelah 3 tahun memperbaharui, 4 tahun, lalu kelima kemarin nerima cincin, namanya kaul kekal. Kita mengikuti setia. Dan seperti Suster Terry yang Suster Terry bilang, kita setia itu kalau kita sampai di apa itu jenazah kita mati gitu. Nah itulah disebut setia. Nah itu kita nikah sama Yesus, jadi sama itu kurang lebih. Lalu untuk tadi pertanyaan yang mengenai ragu, mengenai keluarga dan sebagainya, mungkin saya bukan sulung tapi saya bungsu. Tapi ketika saya masuk postulat, uang saya berikan semua ke orang tua saya inginnya membantu semua. Tetapi 2006 gempa dan rumah saya roboh. Lalu Romo Paul yang disebutkan Suster Terry, bapak pembimbing saya, bilang bapak ibunya Romo Paul meninggal seketika. Itu juga. Dan waktu itu Suster Fernanda juga ya, rumahnya juga roboh ya, kita hampir sama. Tapi Romo Paul, kata-kata Romo Paul yang saya ingat sampai sekarang, kita tidak bisa menjadi nabi yang menyelamatkan semua. Tidak ada yang menjadi nabi. Dan saya menangis ketika setelah 3 bulan saya pulang, rumah saya sudah berdiri. Saya tidak tahu, itulah karya Tuhan. Jadi untuk Desita yang mungkin ragu, masih ini harus membantu, mungkin bisa direnungkan gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Suster Yosita. Iya, and come and see. Oke. Teman-teman dan para suster, tidak berasa ya waktu kita tinggal 3 menit untuk kita berjumpa. Wah, luar biasa ya dinamika hari ini. Usul nyanyi di sini senang, di sana senang.
Oke, sebentar suster. Nanti kita coba. Ini saya ingin Sebagai bertanya ke penutup. teman-teman. Karena itu Ya, yang bisa dinyanyikan oleh Suster Kermana. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya ingin dong dapat input dari teman-teman semua yang ada di sini. Apakah untuk kedepannya begitu teman-teman masih menghendaki untuk kita berjumpa seperti ini? Gitu. Tolong kalau iya boleh sampaikan lewat grup chat atau nanti bisa menghubungi grup yang teman-teman punya yang ada suster CB-nya untuk kita lalu bisa tahu apakah kita masih bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Nanti kita agendakan lagi. Itu juga pesan dari teman-teman semua, juga dari para suster terkait dengan dinamika saat ini. Apakah sangat membantu untuk teman-teman semakin kenal CB atau lalu juga punya ide-ide apa untuk kita melanjutkan komunikasi kita? Gimana Suster Yosita? Ya suster, mohon disapa, mungkin kita nggak bisa perkenalan, tapi disapa nama mereka masing-masing supaya ini mereka kita nggak sempat kenalan seperti kemarin, cuman mungkin disapa nama aja dari Suster Fernanda mungkin. Nah, dari sini ada Desita. Iya, Sita. Dan Nadia. Dania. Yohana. Elvina. Siapa? Temanku yang mana? Lalu ada Devisa. Terus Bella. Halo Bella. Aduh, ketawanya gembira sekali Bella. Aku sama temanku di sini suster. Temanku bilang ada Bella. Itu dia kenal sama yang ada Bella Clau. Bella Doa. Ada dua Bella. Halo. Angkatan buah? Yes, suster. Orang atau ya. Oke, bener banget ya. Padahal cuma nebak doang saya. Roh Kudus ini luar biasa. Ini ada Angelica. Ini ada Iren. Oh iya, ada Iren, halo. Francisca Bella. Artinya ada 3 Bella di sini ya. Ada 3 Bella ternyata. Lalu Kita ada Angelica. masuk lagi ya. Nanti kita masuk lagi karena ini masih hanya kurang 1 menit. Fioren, halo Fioren. Kita jumpa lagi Fioren. Iya. Bintang, salam jumpa. Kemarin kita belum ketemu ya. Hari ini kita ketemu. Rizka. Halo. Lalu ada Kristiana Silain. Halo, Kristiana. Ada Paula. Hai Paula. Semoga Paula mendengar. Ada Christine. Kristiana Salma. Kok namanya kayak mama saya? Mama saya namanya Salma. Suster. Mama saya namanya Salma. Lalu ada Amel di sana. Amelia Putri yang tadi tanya soal cuti. Iya, sampai sebagian menunggu sudah hilang nih. Fernanda datang. Ini hostnya malah ketinggalan. Masih menunggu. Tadi sudah sampai mana sih? Fioren. Tadi yang sudah sampai ke tadi ada Fioren. Terus Alis di mana ya? Ini ada Alis. Ada Nadia, Angelina, halo. Nadia. Nadia ada di mana? Nadia dari Paroki Tebing Tinggi, Suster. Jauh sekali. Kita dari Sabang sampai Merauke ini. Luar biasa. Kalau Francisca Bella dari mana? Mana? Itu dia. Dari Jogja, Ster. Dari Jogja. Kota Gudang. Wajahnya mana wajahnya? Wajah Jogja. Di Kapel Bintang Samudra, Ster. Nah, ini wajahnya. Ya. Amelia dari mana ya Amelia ya? Saya dari Gresik. Dari Gresik. Kalau Dekat pabrik semen Gresik? Enggak ya? Surabaya.
Oh, di Surabaya. Arek Surabaya, ye. Arek Surabaya. Yang lain Paula sambil Jasmine menunggu. dari mana Paula Jasmine? Saya dari Parti Karangkalis. Asal saya dari Semarang. Oh, Semarang. 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 Ada lumpianya enggak? Ada presto. Aduh, kita ngomong makanan. Ini efek sudah lapar pasti nih. Iya, Paula, saya sudah kangen. Lalu itu ya mulai perutnya protes ya. Iya, ini Devisa ini pinter masak nih. Devisa Pipit ini dulu Belum sekolah percaya, swasta. Suster. Belum percaya karena belum cicip. Oh, belum percaya, Pit. Desita Jadi bisa kamu datang ke dapat komunitas. notifiat, Pit. Kalau sudah cicip baru saya percaya. Nah, Iya. masak dengan Suster Yeti, masak lontar, kue lontar ya. Lontar Papua ya. Kue lontar, dilempar, jangan dilempar. Ini Oh, Delvina ada. juga pinter. Delvina pinter bahasa Jawa. Walaupun sebentar di Jogja. Terus pundi saya remen sangat loh. Dalam sakit pinanggih kalian Devina wonten ing ruang guru menika. Ya, Ngerti aku, Suster Fe, mungkin disapa lagi. Ini satu-satu kok hilang. Iya ya, Airin, halo Airin. Belum jumpa Airin. Kita mau nyetel video atau gimana nih? Halo. Oh, coba dong teman-teman. Bolehlah langsung ini. Coba Desita, seneng nggak kita ketemu begini Desita? Aduh, Suster, ini ngungkapin senangnya gimana ya? Karena aku nggak pernah jumpa sama Suster Sibi, ini first time-ku. Sumpah, Oh ini iya, first time-ku. luar biasa, terangai. Luar biasa. Lihat senyumnya Suster Yosita, suster-suster yang lain. Aduh, ini suster-suster yang nggak punya hutang sama Tuhan Yesus ini. Aduh, Desita kamu di mana? Kita Di berdoa Jakarta, semua untuk Suster. kamu ya. Oh, di Jakarta. Udah Iya, kami lagi. Aktivitas sekarang apa, Desita? Saya lagi bekerja, Suster. Bisa main-main ke Biara di Jakarta. Ada Suster Yeni. Desita di Pekanbaru ya? Desita sekarang lagi di Jakarta Selatan, Suster. Oh, Jakarta Selatan. Dan Iya, tadi di tahu Pancoran. nggak perjumpaan saya dengan Desita itu last moment ya, last minute ya. Saya ngirim linknya barusan karena Delvina. Terima kasih. Iya, Suster. Iya, dia yang aku juga lihat story-nya dan dia licik, langsung hapus story-nya. Untung tak screenshot. Siapa tahu loh dua-duanya masuk. Ini ada Ya nih ampun. kakak beradik Suster Liani dan Suster Marlisa. Kebetulan Suster Marlisa nggak bisa gabung. Mereka kakak beradik loh. Suster Marlisa bergabung malam ini tapi kita lalu ya adiknya ya. Ya, yang adiknya tadi nyoba pakai bajunya Suster, siapa tahu. Iya, Suster. Siapa tahu dia duluan yang terpanggil. Oh. Tadi coba Devisa tadi ya, yang anak tunggal tadi siapa Devisa ya? Iya, Devisa. Mbak Suster Yeti, ini kesempatan terakhir deh kita kasih karena rasanya kok, masih berat untuk berpisah. Devisa tadi Devisa tuh tanya Suster Yeti, kan anak tunggal nih, ada pengen jadi suster. Gimana nih banyak orang yang komen? Anak tunggal kok mau jadi suster, nanti orang tuanya siapa yang ngurus? Coba, gimana sih caranya menangkal suara-suara ini, Suster? Silakan, Suster Yeti. Halo, kayaknya Iya, tadi gimana? sudah dijawab ya. Kalau anak tunggal sharing dari Suster V juga, ketika Suster V sebagai anak tunggal juga, lalu ketika mempercayakan kepada Tuhan, akhirnya ada begitu banyak jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan begitu ya. Kalau Suster sendiri pengalaman Suster 3 bersaudara.
suster anak yang tengah, begitu ya. Ketika suster mengatakan kepada orang tua suster ingin masuk menjadi suster, ya, orang tua suster bilang coba kuliah dulu dan jangan semangatnya panas-panas tai ayam bentar lagi keluar, begitu ya. Tapi justru suster semakin merasa tertantang begitu. Akhirnya suster tetap merasa ada panggilan itu walaupun suster bahkan sudah punya pacar, begitu ya. Akhirnya suster yakin itu bukan karena kekuatan suster, tetapi itu rencana Tuhan. Sehingga walaupun sudah punya pacar ataupun bahkan ada suster yang sudah hampir menikah pun akhirnya masuk menjadi suster, begitu. Jadi tidak usah ragu-ragu, begitu ya, ketika Tuhan memanggil, dicoba saja, begitu. Pasti Tuhan akan membantu menemukan solusi-solusi. Kalau Tuhan udah punya rencana, kata Suster Yosefa tadi, pasti ada jalan yang Tuhan tunjukkan. Begitu Suster V. Terima kasih Suster Yeti. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sebelum kita closing ya, sebelum kita berpisah, ya sahabat tuh gak hanya pisah di sini Suster V, aku kan iya, makanya saya tuh menawarkan apakah teman-teman tuh masih ingin kita berjumpa, nanti kita jumpa seperti ini lagi, kita adakan lagi berapa hari kemudian, kita ajak lagi, berjumpa lagi seperti ini atau bagaimana? Coba kalau yang ingin kita lalu berjumpa lagi, coba angkat jempolnya. Biar kita lihat jempolnya mana. Mungkin kalau seandainya susah ya mau ngomong satu-satu. Saya mau lihat jempolnya dulu. Suster Francine tolong dong di screenshot ya, bantu saya jempol-jempol mereka. Wah, semuanya kasih jempol. Jempolnya 2 atau apresiasi tepuk tangan dong semuanya. Semuanya terima kasih banyak. Lalu kalau oh iya, kalau tadi Angelica Kinan, saya sudah menyapa karena kamu baru masuk. Oke, Angelica, gitu ya. Tadi karena left, terus sekarang masuk lagi. Lalu yang belum merasa tersapa, mungkin namanya belum dipanggil, boleh langsung angkat tangan. Suster, saya belum dipresensi. Boleh, karena kan tadi putus begitu ya, ininya koneksi kita. Nah, kalau teman-teman kita nanti akan coba ketemu lagi di kesempatan seperti ini, tapi boleh dong juga teman-teman beri sedikit feedback untuk kami gitu ya. Oh iya, boleh kalau mau follow-followan IG. Nah, kita bisa berkomunikasi di IG-nya Suster CB Indonesia. Lewat situ banyak hal yang sudah diposting di sana. Kalau teman-teman ingin tahu lagi CB itu bagaimana gitu ya, itu ada di IG-nya di Suster CB Indonesia, Facebook juga itu. Tapi kalau ingin langsung secara private terhadap suster, pengen tahu, pengen dong IG-nya macam-macam, nah di sini ada Suster Clarissa. Tanya aja nanti cari Clarissa CB, Fernanda CB, itu nanti akan muncul yang kami punya. Kami pakai nama suster untuk pakai IG, jadi tidak pakai nama yang lain, nama artis nggak mungkin lah ya, begitu ya, sih pakai namanya. Di IG-nya Suster CB Indonesia pasti ada nama suster-suster tuh. Ya, nanti bisa dicari di situ. Biasanya nanti ada, nanti Suster Francine akan membantu. Atau DM, Suster, kok pengen ngobrol lagi ya dengan Suster? Ini kemarin belum sempat nih karena sama-sama di Jakarta. Boleh tanya, ada nggak ya nomor kontaknya yang bisa dicoba? Boleh lewat sana. Nanti bisa difasilitasi di sana, ya. Atau nanti kalau pengen dengan Suster Terry, boleh nanti akan kami fasilitasi. Karena tadi ya Suster Francine, mana Suster Francine? Nah, Suster Francine itu miminnya IG Suster CB Indonesia. Jadi itu Mbak miminnya Suster Francine. Nanti bisa bantu. Juga kalau ingin dengar lagi obrolan kita malam ini juga nanti bisa. Akan difasilitasi Suster Francine, akan diupload nanti. Ya teman-teman lalu bisa menikmati lagi. Oh kalau kemarin, jawabannya itu masih ini ya, pengen dengar lagi. Oh Delvina memang sangat cantik. Memang juga Suster tuh bikin cantik deh. Karena apa? Cantiknya dari dalam. Tuhan Yesus yang memberikan aura itu. Dan makin cantik.
ya kayak tadi. Maka teman-teman kalau pengen lebih cantik nggak usah ke Natasha, nggak usah ke London Beauty begitu. Pakai jubah suster ini langsung dari Roh Kudus Tuhan Allah sendiri yang mencurahkan cantik secara alami begitu ya, dan awet. Saya lihat Suster Terry itu juga lebih cantik. Suster Yosefa meskipun kita tidak pernah berjumpa 10 tahun yang ini ya, dia awet muda sekali. Dari dulu tuh saya kenal ketika saya masih postulan sampai sekarang Suster Yosefa itu wajahnya jadi begitu, tetap imut dan tetap cantik. Serahkan tidak ini. Suster. Mana Desita? Hari ini Suster CB semuanya cantik-cantik, tapi ada satu orang yang buat aku dari tadi lihat, aduh susternya mana ya? Susternya yang mana ya? Lihat terus. Mau tahu nggak siapa? Siapa itu? Suster Yosefa. Suster Yosefa, sarang memang ya. Mana Suster Yosefa? Ya, thank you so much for join us, sister. From America. How old? From Memphis. How old? I'm already 49 years. Okay, unbelievable that you already 49. It seems that you still 17. Jangan-jangan Sweet 17-nya baru, Suster. Sweet 17-nya baru kemarin. Udah 49. Oke, memang luar biasa. Itu memang Tuhan Allah ya, auranya begitu. Suster, aura dari Roh Kudus itu memang beda ya. Kalau jadi Suster CB, kalau nggak mungkin saya sudah ini. Gitu ya, memang luar biasa. Terima kasih banyak untuk semuanya. Nah, sekarang boleh kasih ini apa kalau seandainya ini ya. Oh, terima kasih juga Suster Syung. Suster Iya. Bisa nggak diputerin tadi video yang videonya para suster, teman-temannya. Oh iya, Suster Syung itu juga senang ya. Thank you Sister Syung. Ya. Pasti belajar bahasa Indonesia lewat percakapan kami kan tadi. Tidak lupa bahasa Indonesianya ya. Tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Kapan saya datang ke Indonesia mau melihat teman-teman di sana ya. Semua ya. Okay. We are waiting for you in Indonesia, sister. Join us, friends. Join us to be CB sisters. Okay, thank you. Terima kasih untuk ajakannya ya, semua yang bergabung menjadi Suster CB. Sudah muncul ya teman-teman doanya? Ya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh pencinta hati kami yang manis, telah aku bagian dalam duka. Semoga hatiku nyala-nyala karena cinta. Buatlah aku cakap dalam pengabdian, tapi telah bermanfaat bagiku saja dan juga bagi keselamatan sesama manusia. Tuhan, kami bersyukur untuk perjumpaan dengan sahabat-sahabat muda kami melalui media online. Terima kasih untuk kesiapan hati dan keterbukaan, juga kegembiraan yang boleh kita bagikan selama perjumpaan ini. Dan kita percaya masih banyak hal yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita bagikan, dan kita percaya Engkau juga akan menyertai kami di dalam perjumpaan selanjutnya. Dan berkatilah teman-teman kami secara khusus. Kami berdoa, bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang kemarin menerima kelulusan, pengumuman kelulusan Christine dan teman-teman. Terima kasih untuk rahmat penyertaan-Mu di dalam studi sahabat-sahabat kami. Dan kami juga berdoa untuk keraguan, keingintahuan teman-teman, dan juga pergulatan, mungkin juga kesulitan yang dialami oleh sahabat-sahabat kami. Kita percaya bahwa kita adalah satu sahabat, dan
kita bisa berbagi dengan sahabat kita, dengan sahabat CB, dengan para suster CB, kapanpun dan dimanapun. Dan berkati juga keluarga, sahabat-sahabat kami ini dimanapun berada. Semoga Engkau anugerahi kesehatan dan rahmat yang cukup secara khusus dalam masa coronavirus yang untuk kami adalah situasi yang tidak mudah, tetapi kita percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dan semoga sepulangnya dari seselesainya dari perjumpaan ini, teman-teman membawa kegembiraan yang bisa dibagikan ke semakin banyak orang. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Maria, pada bulan ini juga bulan Rosario, kita juga mengundang kita semua untuk menghaturkan segala harapan dan doa-doa kita melalui Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami juga bersyukur untuk rahmat panggilan bagi para suster CB dimanapun berada. Dan juga pada minggu panggilan ini, kami yakin Engkau juga menggerakkan hati kaum muda untuk bergabung, untuk melayani Engkau secara total. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada selalu di sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Maria Bintang Samudra, doakan. Santo Carolus Borromeus, doakan. Da Elizabeth, doakan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Sampai banyak, Pak. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu nanti. Sampai ketemu. Dadah. Terima kasih Suster. Terima kasih teman-teman. Dadah Belangkau, dadah Desita. Dadah. Nadia. Berkarya suster-suster Citi. Ya, terima kasih Dadah Pria. Kalau ada masukan silakan screen. Jangan lupa sarapan. Krista, Ella, Nadia, Amel, Suster Yosefa. Suster Yosefa. Kita sangat ini baik. Kita bertamu di mana aja. Suster Yosefa sudah saya bangunkan. Itu ada Suster Fran Bertis, kenapa baru muncul? Bunyi di belakang. Nah, Suster jangan pergi dulu ya. Suster Fran Bertis tadi jadi itu backgroundnya Suster Dian, kasih lampu-lampu supaya nggak gelap Suster Dian. Oh begitu. Terima kasih. Terima kasih Bella, Devita, Nadia, Prisca. Terima kasih semuanya. Terima kasih Suster. Jumpa lagi. Jumpa lagi Karen, Prisca, Nadia, Siska Bella. Bye-bye. Kita keluar ya Suster. Desita, Terima kasih Bella. Sampai ketemu Suster. Terima kasih ya. Terima kasih Siska. Sampai ketemu acara berikutnya. Terima kasih.